Maaf ya, ibu panggil kamu di jam istirahat. Tadi kamu sudah makan atau belum? Belum. Oke, belum. Nggak bawa bekal? Enggak. Mau Oke. jajan di kantin. Iya. Nah, maksud ibu memanggil kamu ke sini adalah ada yang perlu kita ceritakan, sharingkan bersama ya. Kira-kira kemarin kamu melakukan aktivitas apa di kelas? Di kelas saya belajar terus ngobrol sama teman-teman. Nah, saat ngobrol apa yang kamu lakukan? Ngobrol biasa. Ngobrol biasa, yakin? Oke. Ini kan ibu sudah lama nggak melihat kamu ya. Nah, coba diingat-ingat lagi saat kamu ngobrol sama teman kamu kemarin, apa yang kamu lakukan dengan Tony? Kemarin saya cuma ngobrol biasa Bu, sama bercanda-bercanda sedikit. Kemudian yang apakah benar yang menulis kalimat orang tua di bukunya Vino itu kamu? Iya Bu, saya, tapi niatnya cuma buat bercanda aja. Nah, itu kamu masih ingat nulis apa? Saya nulis itu Bu, nama bapaknya dia. Terus ada tambahan lagi mengenai sebuah pekerjaannya? Saya tambahin Chelsea Bu. Nah, itu kamu tahu tidak apa yang kamu tulis itu aslinya apa? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Itu adalah sebuah pekerjaan yang tidak bagus dan perbuatan kamu kira-kira betul apa itu? Nggak benar. Setelah kamu menuliskan kalimat itu di bukunya Vino, kira-kira perasaannya Vino bagaimana? Kemudian setelah kamu menuliskan itu, perasaan kamu sendiri bagaimana? Karena saya nggak tahu dan niatnya saya cuma bercanda Bu. Saya nggak tahu resikonya dia akan seperti apa, karena saya tidak tahu artinya itu apa. Saya kan cuma bercanda aja. Vino, apa yang telah dilakukan itu menyakiti dan membuat dia, kalau orang kita kata-katain itu, apalagi orang tuanya, kira-kira perasaannya bagaimana? Sedih atau senang? Sedih ya. Yang kamu lakukan, perbuatan kamu, kalimat yang kamu tuliskan kemarin itu termasuk pembulian ya. Kamu tahu tidak pembulian itu apa? Pembulian itu tidak hanya ketika melukai seseorang atau memukul atau menendang, bukan hanya itu, tapi apa yang kita katakan, apa yang kita tuliskan, kalau itu melukai teman kita, membuat orang lain tidak nyaman, itu termasuk pembulian. Nah, untuk ini ibu kasih tahu dulu ya beberapa pembulian, pengertian pembulian. Pembulian itu adalah perilaku yang merugikan orang lain, itu tidak hanya melalui fisik, tidak hanya memukul, tapi juga ada pembulian verbal. Nah, pembulian verbal itu seperti yang kamu lakukan ke Vino, dengan menulis kalimat seperti itu, mengucapkan, kemudian membuat Vino tersinggung kan, sedih. Kemudian ada pembulian sosial, itu seperti kamu berbisik-bisik ke teman yang lainnya, kemudian kamu menjauhi, terus kamu mengejek, itu namanya pembulian sosial. Menjauhi, tidak mau berteman, itu pembulian sosial. Kemudian ada pembulian seksual. Nah, itu kalau kita menyentuh bagian orang lain di bagian-bagian tertentu, nah kita sentuhan itu tidak boleh berkaitan dengan fisik seseorang. Sudah paham itu? Kemudian ada pembulian fisik, nah itu seperti memukul, mencubit, menendang, itu pembulian fisik. Dan banyak sekali anak SMP itu yang diketahui kalau pembulian itu ya hanya berupa pukulan, menjilid seperti itu. Padahal banyak sekali. Nah, perlu kita ketahui juga ada pembulian cyber, gimana itu di media sosial. Nah, pembulian itu ketika kita komen, mengetik sesuatu, mengepost sesuatu, tapi melakukan sindiran kepada orang lain atau menjatuhkan. Kira-kira selama ini yang kamu sudah melakukan,
baru kali ini atau sudah beberapa teman yang lain? Di beberapa teman yang lain sepertinya saya juga melakukan Bu. Apa saja kira-kira kamu mengejek sama bapaknya atau kamu sekedar mengejeknya atau bagaimana? Mengejek ya, terus memukul kadang iya, tapi setelah itu mereka cuma bercanda Bu. Kata-kata yang kiranya itu sering saya dan teman-teman saya untuk interaksi setiap hari. Kami kadang tidak memikirkan apa yang akan terjadi dengan apa yang kami lakukan. Oke, itu memahami apa yang kamu lakukan di usia kamu yang sekarang. Tapi kira-kira setelah kamu melakukan perbuatan tersebut yang kamu rasakan, senang kah, puas kah, atau bagaimana? Ketika saya melakukan itu saya merasa awalnya senang, tapi saya berpikir lagi setelah kejadian itu saya jadi merasa bersalah sepertinya, dengan teman yang sudah saya mungkin kata-kata yang tadi saya pukul tadi gitu, tapi saya meminta maaf. Kamu belum pernah minta maaf sama sekali. Oke, dan itu sudah beberapa kali kamu lakukan. Tadi kan kamu sudah ke itu terjadi di dalam kelas saja atau kamu juga di lain kelas juga seperti itu? Di lain kelas Oh, di lain kelas juga seperti itu, juga mengejek seperti itu. ya, kadang-kadang juga mereka juga mengejek saya, jadi saya mengejek mereka. Oke. Dari awal hal tersebut itu dalam hanya kamu hanya bercanda atau memang balas dendam, karena tadi kan kamu sudah diejek duluan terus kamu balas ngejek atau bagaimana? Konsepnya bercanda apa memang kamu niat nih pengen ngejek? Awalnya cuma bercanda, tapi kadang juga saya marah, jadi saya keras. Baik. Nah, tadi kan Ibu sudah kasih penjelasan ya mengenai macam-macam pembulian. Tadi kan kamu sudah mengakui kalau kamu melakukan perbuatan pembulian itu, entah itu mengejek ke teman satu kelas ataupun ke luar kelas juga. Dan itu ada yang berawal dari bercandaan, ada juga yang dendam. Kira-kira dari perbuatan kamu itu merupakan perbuatan yang benar atau salah? Oke. Terus kira-kira dampak apa yang ditimbulkan setelah terjadi pembulian tersebut? Saya jadi sedih, marah. Kemudian hubungan kalian ke depannya bagaimana? Apakah masih baik-baik saja, bisa bercanda bareng lagi atau bagaimana? Sejauh ini ketika kami bercanda, kami setelah itu masih main bareng, tapi nggak tahu setelah ini apakah dia masih mau dengan saya atau tidak. Kira-kira kan ada dampak, misalnya nih nanti ketika kamu melakukan pembulian ke teman, awalnya hubungannya bagus, awalnya bisa bercanda, tapi nanti setelah terjadi pembulian itu teman-teman akan merasa menjauhi kita, kemudian teman-teman merasa sakit hati, ada juga parahnya itu bisa tidak masuk kelas, tidak masuk sekolah, tidak mau sekolah lagi. Kira-kira kalau ada teman yang mengalami hal seperti itu, apa kamu tidak sedih? Nah, sedih kan? Setelah ini, kira-kira apa yang akan kamu lakukan ke Vino? Saya akan coba minta maaf ke Vino, siapa tahu dia mau memaafkan saya. Ya, itu sudah langkah yang benar. Habis ini nanti kamu temui Vino untuk mengatakan maaf kepada Vino. Terima kasih, kamu sudah mengakui kesalahan. Ya, kamu salah atau benar untuk kali ini. Terima kasih karena kamu sudah menyadari kesalahan kamu. Setelah
ini nanti kamu minta maaf kepada Vino, gitu ya. Nah, proses konseling kita hari ini sudah selesai sampai di sini karena kamu sudah mengakui kesalahan dan ibu harap kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama, baik itu ecek-ecekan, pembulian verbal, fisik, apapun yang lainnya. Pembulian sekecil apapun jangan dilakukan lagi. Sebaiknya kita bersama-sama itu ya berteman, menjaga persaudaraan, menjaga perkataan, seperti itu ya. Nah, ibu mohon maaf bila dalam proses konseling ini ada salah kata. Kemudian ibu akan pantau kamu 1 minggu ini. Nah, nanti kalau kamu melakukan kesalahan yang sama, ada tindak lanjut ya. Di minggu depan kita bertemu lagi. Begitu, siap ya? Oke, terima kasih. Silakan kembali ke kelas lagi. Terima kasih.